Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ria Pastarini. Saya mahasiswi dari IAIN Takengon. Di sini saya akan menjelaskan atau memaparkan sedikit menjelaskan tentang rencana pelaksanaan pembelajaran atau RPP Sekolah MAN kelas 1 semester ganjil dan genap tentang sejarah kebudayaan Islam. Nah, materi pokok saya kali ini adalah manusia dan sejarah. Nah, saya akan mulai dari semester ganjil terlebih dahulu. Pada pertemuan pertama, kehidupan manusia terkait ruang dan waktu, bahwa keberlangsungan sebuah peristiwa pasti melewati medium ruang dan waktu. Ruang sendiri memiliki arti, yaitu tempat berlangsungnya atau terjadinya peristiwa sejarah. Nah, karena adanya konsep ruang ini, para penulis sejarah kemudian mengkategorikan peristiwa-peristiwa sejarah berdasarkan tempat. Misalnya sejarah daerah, sejarah lokal, sejarah dunia, dan sejarah nasional, dan masih banyak lagi. Sedangkan adanya konsep waktu menunjukkan kapan terjadinya peristiwa sejarah tersebut. Peristiwa manusia itu tidak mungkin terjadi tanpa melewati ruang. Begitu pula dengan waktu. Konsep penting dalam sejarah itu dalam waktu. Hal ini dikarenakan kehidupan manusia tidak akan bisa dilepaskan yang namanya dengan waktu. Pertemuan selanjutnya, yaitu pertemuan kedua, kita akan membahas tentang memahami perubahan dan berkelanjutan dalam kehidupan. Manusia mengalami perubahan dan berkelanjutan. Maksudnya adalah manusia dalam setiap detiknya mengalami perkembangan. Apabila kehidupan masyarakat menjadi gerak secara berturut-turut dari bentuk yang satu ke bentuk yang lain, dan hal ini terus berkelanjutan sampai manusia meninggalkan alam dunia ini. Pertemuan yang ketiga adalah sejarah. Apa sih sejarah itu? Nah, sejarah itu adalah ilmu yang menyelidiki perkembangan peristiwa dan kejadian-kejadian di masa lampau. Sejarah adalah kejadian-kejadian peristiwa-peristiwa yang berhubungan dengan manusia, yaitu menyangkut perubahan yang nyata dalam kehidupan manusia. Pertemuan yang keempat, keterkaitan peristiwa sejarah kehidupan manusia pada masa lalu dengan kehidupan masa kini. Manusia senantiasa hidup serta berkreativitas dalam ruang dan juga waktu. Oleh sebab itu, hidup manusia juga akan berkaitan dengan perubahan yang berkelanjutan. Dengan demikian, kehidupan manusia yang terjadi di masa kini adalah akibat dari perubahan yang dilakukan oleh manusia di masa lampau. Masa lalu bukan masa yang sifatnya tertutup dan juga terhenti. Masa lalu justru bersifat terbuka dan bersifat berkesinambungan, utamanya dalam sudut pandang sejarah. Masa lalu merupakan penentu apa-apa yang terjadi pada masa kini. Inilah alasan mengapa masa lalu dijadikan sebagai acuan dalam bertindak di masa sekarang untuk mewujudkan kehidupan yang lebih baik di masa yang akan datang. Nah, pertemuan yang kelima adalah pengertian sejarah menurut sejarawan. Para ahli mengemukakan definisi sejarah antara lain sebagai berikut. Sejarah menurut Widja adalah suatu studi yang telah dialami manusia di waktu lampau dan telah meninggalkan jejak waktu sekarang. Di masa tekanan perhatian diletakkan terutama pada aspek peristiwa itu sendiri. Nah, itulah sedikit paparan atau penjelasan tentang semester ganjil yang saya sebutkan tersebut. Nah, di sini saya akan melanjutkan ke semester genap tentang mata pelajaran sejarah kebudayaan Islam. Pertemuan yang pertama, proses pemilihan Abu Bakar As-Siddiq. Nah, pemilihan Abu Bakar dilakukan dengan kesepakatan para sahabat. Pengangkatan beliau sebagai khalifah yang pertama adalah melalui pemilihan secara musyawarah yang dilakukan oleh umat Islam di Safiqah.
Saqifah Bani Sa'idah setelah wafatnya Rasulullah SAW. Pertemuan yang kedua, proses pemilihan Utsman bin Affan. Proses terpilihnya Utsman bin Affan menjadi khalifah melalui semacam kelompok musyawarah atau syura yang terdiri atas sejumlah yang terpilih oleh Khalifah Umar bin Khattab yang sedang sekarat. Dengan demikian, pemilihan Utsman bin Affan melalui kesepakatan hasil musyawarah dan bukan dari penunjukan orang-orang tersebut. Nah, pertemuan yang ketiga, strategi dakwah Abu Bakar As-Siddiq. Strategi dakwah atau metode Abu Bakar As-Siddiq dalam berdakwah adalah melalui mengumpulkan Al-Quran yang dilakukan oleh Khalifah Abu Bakar, melahirkan strategi dakwah baru yaitu dakwah melalui tulisan seperti menerbitkan buku-buku, kitab, majalah, surat kabar, internet, tulisan-tulisan yang lain yang mengandung pesan dakwah. Pertemuan yang keempat, kita akan menjelaskan tentang strategi dakwah Khulafaur Rasyidin. Ada beberapa strategi dakwah Khulafaur Rasyidin, di antaranya mendokumentasikan Al-Quran dan membukukannya. Yang kedua, meluaskan dan mengembangkan wilayah kekuasaan Islam. Yang ketiga, membagi wilayah pemerintahan. Yang keempat, membentuk dewan-dewan rakyat. Yang kelima, mengeluarkan undang-undang yang adil. Dan yang keenam, melakukan pembangunan. Pertemuan selanjutnya yaitu tentang pertemuan yang kelima, keberhasilan yang dicapai pada masa pemerintahan Abu Bakar As-Siddiq. Adapun 3 dari sekian keberhasilan Khalifah Abu Bakar As-Siddiq yaitu berhasil memerangi kaum yang murtad yang mengaku sebagai nabi. Mereka juga menolak membayar zakat. Berhasil melakukan penaklukan wilayah di Irak dan Suriah. Berhasil mengumpulkan Al-Quran dalam bentuk mushaf. Selanjutnya kita akan menjelaskan tentang pertemuan yang keenam. Pertemuan yang keenam yaitu keberhasilan yang dicapai pada masa pemerintahan Utsman bin Affan. Selama menjabat sebagai khalifah, ia berhasil mencapai banyak hal, antara lain membentuk angkatan laut, perluasan atau ekspansi wilayah Islam dari Azerbaijan hingga Armenia. Yang pertemuan ketujuh. Adapun pertemuan ketujuh adalah kebijakan pemerintahan Khulafaur Rasyidin. Ada beberapa kebijakan pemerintahan Khulafaur Rasyidin, di antaranya yang pertama melanjutkan dakwah dan ajaran Rasulullah SAW. Yang kedua, membina, mengatur, dan mengarahkan umat Islam sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah. Yang ketiga, melanjutkan pemerintahan yang telah dibangun Rasulullah. Yang keempat, memerangi kaum murtad yang merusak ajaran agama. Yang kelima, memperluas wilayah kekuasaan Islam. Nah, itulah sedikit paparan yang saya jelaskan tentang RPP